Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fauziana, NIM 180321100 akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Efisiensi Teknis dan Ekonomi Peternakan Petelur di Konya, Turki. Jurnal ini ditulis oleh Doğan N. Gysis Aladiner yang diterbitkan pada tahun 2018. Jurnal ini bernama Jurnal Ilmu Unggas Brasil dengan volume 20, nomor 2, halaman 263 hingga 272. Yang pertama ada latar belakang, yaitu yang pertama provinsi kedua dalam hal jumlah ayam petelur di Turki, yaitu dengan jumlah sebesar 11,6 juta ayam petelur atau sebesar 11,8% dari total ayam petelur di negara Turki. Dan Konya memiliki sejumlah 371 kandang unggas milik 123 perusahaan unggas yang menyumbang sekitar 15 hingga 20% dari produksi telur di Turki. Yang kedua adalah tidak ada penurunan tingkat efisiensi peternakan unggas selama periode antara tahun 1982 hingga 2002. Pada tahun 1982 hingga 2002, tingkat efisiensi peternakan sapi dan babi mengalami penurunan sebesar 10%, sedangkan ayam petelur tidak mengalami penurunan. Yang ketiga adalah belum ada penelitian mengenai tingkat efisiensi usaha peternakan ayam petelur di Turki. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Kumpulan data penelitian ini terdiri dari data teknis dan ekonomi perusahaan layer di Konya selama periode tahun 2013 hingga 2015. Nah, perusahaan ayam petelur dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok yang pertama terdiri dari perusahaan dengan 50.000 ayam atau kurang dengan N sama dengan 10. Kelompok kedua ada perusahaan dengan 5.000,1 hingga 100.000 ayam dengan N sama dengan 8. Dan kelompok 3 yaitu perusahaan dengan jumlah ayam petelur 100 hingga 100.001 hingga 250.000 ayam dengan N sama dengan 11. Dan kelompok keempat yaitu perusahaan dengan jumlah 251 atau lebih ayam petelur dengan N sama dengan 10. Nah, metode yang digunakan yaitu ada 4: analisa ekonomi, model DA, model matematika, dan model regresi Tobit. Yang pertama ada analisis ekonomi dengan melihat lingkup analisis ekonomi seperti pendapatan, laba komponen, biaya dan komponen, biaya telur, laba bersih, rasio profitabilitas, dan struktur modal perusahaan. Yang kedua ada model DA atau Data Envelopment Analysis untuk menentukan skor efisiensi perusahaan dengan berorientasi pada input atau output. Nah, yang ketiga ada model matematika dengan menggunakan model pemrograman linier dan yang menghitung minimisasi biaya. Dan yang keempat yaitu model regresi Tobit untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi skor efisiensi perusahaan. Selanjutnya ada hasil dan bahasan, yaitu yang pertama analisa ekonomi. Nah, biaya pakan merupakan unsur biaya tertinggi sebesar 69,13%. Dan kemudian ada biaya penggantian pulet sebesar 14,35% dan biaya penyusutan dan perbaikan
gedung atau peralatan sebesar 5% serta biaya tenaga kerja yaitu sebesar 3,91%. Biaya terendah pada biaya lain-lain ya, dengan pembuangan pupuk kandang, bunga kredit dan biaya asuransi sebesar 0,26%. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut di samping berikut. Hasil dan pembahasan pada analisis DA, rata-rata skor efisiensi teknis peternakan adalah sebesar 0,99 dan berkisar antara 0,95 hingga 100 dan 48,72% dari pertanian ditentukan sebagai sepenuhnya efisien secara teknis. Ditentukan bahwa ayam petelur dapat berproduksi pada batas efisien jika mereka mengurangi penggunaan input yang digunakan sebesar 1% tanpa penurunan output. Yang berikutnya ada analisis regresi Tobit. Nah, skor efisiensi teknis dengan tingkat signifikansi angka kematian ayam, angka kematian ayam, resiko konversi pakan, rasio pemanfaatan kapasitas, dan tingkat pendidikan pemilik berpengaruh nyata terhadap skor efisiensi teknis. Tingkat pendidikan pemilik dan rasio pemanfaatan kapasitas berpengaruh positif terhadap skor efisiensi teknis, sedangkan tingkat kematian ayam dan rasio konversi pakan memiliki efek negatif. Datanya dapat dilihat pada tabel sebelah. Berikutnya ada perbandingan skor efisiensi teknis dan ekonomi pertanian. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa skor efisiensi ekonomi sebagian besar peternakan berada di antara angka 0,70 hingga 0,80. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi adalah tingkat kematian anak ayam, rasio konversi pakan, panjang produksi telur, hasil telur atau ayam dan telur, biaya telur secara signifikan mempengaruhi efisiensi ekonomi skor. Nah, meningkatkan hasil telur memiliki efek yang positif pada skor efisiensi ekonomi, dan meningkatkan biaya telur, tingkat kematian ayam, rasio konversi pakan, dan telur panjang dan produksi telur yang panjang memiliki efek negatif. Nah, kelebihan dari isi artikel adalah hasil analisis dipaparkan dengan jelas dan menampilkan tabel agar mudah dipahami. Kemudian adanya tinjauan pustaka yang memudahkan kita dalam memahami teori-teori. Yang ketiga, ada menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan yang terakhir adanya penelitian terdahulu sebagai perbandingan. Nah, kelemahan isi artikel adalah tidak semua metode analisis dijelaskan manfaatnya digunakan untuk apa. Kemudian tidak dijelaskan secara lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Nah, kesimpulan dari artikel adalah terdapat 48,72% perusahaan secara teknis efisien. Rata-rata skor efisiensi teknis ditentukan sebesar 98,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa peternakan mampu menurunkan pemanfaatan input mereka sebesar 1,4% agar efisiensi secara teknis. Meskipun peternakan memiliki skor efisiensi teknis tinggi, akan tetapi efisiensi ekonomi memiliki skor rendah. Hal ini menunjukkan bahwa petani mengalami masalah tentang meminimalkan biaya input. Perusahaan memiliki rasio keuangan dan ekonomi yang tidak memuaskan, dan tingkat profitabilitas menghasilkan efisiensi ekonomi yang dengan skor yang rendah. Terima kasih.
Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.